Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Muwakif, IWO Ewagol, dimanapun Anda bahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa bersilaturahim ya. Sebelum kita mulai acaranya, insya Allah ini acara yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, mohon bantuannya. Barangkali saling kenal ya, teman-teman sesama muwakif yang satu kota. Ya mungkin Uni Dian dari Prabu Mulih, teman-temannya di Prabu Mulih yang mewakili bisa di reminder ya untuk hadir. Kemudian eh, apa teman-teman yang lain ya, terima kasih Bu Rismawati, Bunda Elin juga sudah hadir, ada Bu Rohayah sama Bu Zam Hasanah ya. Jadi sebelum dimulai supaya bisa banyak yang hadir dan bisa menyimak ya malam hari ini, selain juga berupa laporan ya dari pengelolaan wakaf produktif yang sudah Bapak Ibu amanahkan kepada WPI, juga membahas tentang parenting ya. Ini menarik ya, tentang peran orang tua mencetak generasi bahagia. Nah ini Masya Allah ya, ini guru kita, Ustadz Dedi juga sudah bersama kita. Bedanya saya ada di Bekasi, Ustadz Dedi ada di Jambi gitu ya. Ini apa tadi lagi perjalanan di luar kota, saya lagi ada di rumah gitu ceritanya. Biasanya kita sama-sama ada di luar kota. Nah, ini alhamdulillah pekan ini saya dapat istirahat nih ya, jadi giliran bisa menemani anak istri. Ya, jadi Bapak Ibu malam hari ini alhamdulillah ya kita ketemu dalam event 3 bulanan, laporan pengelolaan eh, wakaf. Ya, ini tentu sebuah kebahagiaan buat kami juga bahwa cita-cita untuk menjadikan brand Ewa Gold sebagai PT OA sebagai salah satu mitra nazir dari PT WPI itu, jadi bisa kita itu kalau kan dalam dalam beberapa kali event edukasi wakaf itu, kalau sedekah kan itu sesuatu yang langsung habis dipakai. Nah, kalau wakaf ini kan ditahan dulu pokoknya ya, kemudian dikelola. Nah, kemudian hasilnya yang kemudian dibagikan ya untuk kebaikan. Nah, ini alhamdulillah ya kita WPI sebagai lembaga nazir yang certified ya dari Badan Wakaf Indonesia, yang memfokuskan kepada wakaf produktif yang mengelola. Terutama ini kita bisa menjadi rujukan ya, karena yang saya tahu, saya ketemu ketika Harlah ya di ulang tahun BWI, eh, itu di pas ada acara itu, eh, pengelolaan emas itu bisa menjadi salah satu ciri khasnya nih WPI gitu. Karena di tempat lain bisa jadi belum ya. Bang Doli juga kalau cerita sama nazir-nazir yang lain, eh, nazir yang lain juga juga terinspirasi ya, karena emas itu dibeli, didiemin juga dia akan naik sendiri harganya ya. Bapak Ibu juga pasti ngerasain ya ketika punya, mungkin dari sejak tahun 2019 ya, pas harganya masih 700.000 per gram, 750.000 per gram ya, dalam 5 tahun ini bahkan ini sekarang sudah menyentuh di angka 1,5 juta per gram. Nah ini jadi ini karakter yang sangat cocok untuk muwakif ya, karena mengelola dananya kan eh, perlu dijaga modalnya itu. Nah, dengan menjadi emas kan akhirnya nggak dia apa-apain juga, dia naik sendiri ya value-nya gitu. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman yang lain yang barangkali masih on the way ya, eh, untuk ke Zoom, mudah-mudahan dimudahkan agar bisa bergabung dengan kita. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih segala puji syukur kami padamu ya Allah atas segala karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang soleh-soleha dalam ruangan ini. Ya Allah, malam hari ini kami berkumpul dalam rangka saling menguatkan bersilaturahim. Mudah-mudahan malam ini menjadi wasilah untuk kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Semakin Engkau melihat kami dengan penuh cinta. Ya Rob, ampuni dosa kami. Sehatkan teman-teman kami, saudara kami yang mungkin hari ini sedang sakit. Menjadikan sakitnya itu untuk dosanya ya Allah. Ya Rob, jaga hati kami, jaga pikiran kami. Agar apapun yang kami lakukan hari ini masih terjaga semata-mata karena Engkau ya Allah. Semata-mata kami melakukan ini semua karena Engkau. Ya Rob, kami sadar bahwa kami tidak punya daya upaya apapun. La haula wala quwata illa billah. Apapun yang menjadi niat kami, tujuan kami, gerakan kami bersama WPI, bersama PTOA, bersama Ewakul adalah semata-mata untuk mengharapkan cintamu ya Allah. Ya Rob, titip dan temani perjuangan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah Ustadz Dedi sudah bersama dengan kita. Jadi malam hari ini tujuan pertemuan ini tentunya paling utama adalah silaturahim ya. Sudah 3 bulan kita mungkin baru bertemu dalam forum muwakif lagi. Dan sebagai bentuk transparansi dari pengelolaan dana wakaf ataupun emas yang Bapak Ibu titipkan, amanahkan melalui WPI ya dan dikelola bersama mitra nazir kita PT Emas Optimasi Abadi. Maka malam hari ini kita akan uh, apa mendengarkan ya seperti apa kebermanfaatan wakaf yang sudah Bapak Ibu titipkan ya dalam 3 bulan terakhir. Terus kemudian juga eh, malam hari ini kita juga akan ada tema parenting ya tentang peran orang tua mencetak generasi bahagia. Aman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Wah, Faruk dan Masya ayah Allah. bunda semua semoga sehat-sehat. Amin, amin. Ya, sedang di Alhamdulillah. Jambi nih ya, ada di Suara aman ya. Aman. aman, Yuk. aman, aman. Ya, sedang Hmm. di Jambi ya sekarang ya. Alhamdulillah. Sudah sekian lama nggak ke Jambi, baru ke Jambi lagi nih. Ya, Dan padat merayap, padat merayap. iya, iya. Saya lihat kemarin di Kayaknya putus-putus nggak sih, Coach? Suaranya, Coach? agak ya sedikit Aman. tadi sedikit putus-putus. Kalau suara saya ke Oh, Adedi siap. aman? Oke. Aman sih dari tadi. Cuman pas Aman saya ya. bicara tiba-tiba langsung kayak putus-putus. Iya, iya. Jadi saya lihat kemarin di Facebook atau grup WA gitu, Adedi lagi menyampaikan Hmm. materi ke audiens ya di Jambi, mengedukasi juga tentang emas ya. Ya, kemarin ada hampir 200 orang Masya sama ada Allah. PJS Bupati juga. Oke. Alhamdulillah. Ya, ya, semoga ikhtiarnya juga akhirnya membuat masyarakat Jambi semakin melek emas ya dan menyelamatkan hasil kerja kerasnya dengan emas ya. Baik, Kak Deddy, Amin, insya Allah. eh, ini sudah hadir sekitar 13, Siap. 14, berarti kurangi 2 ada 12 mewakif. Mudah-mudahan nanti Alhamdulillah. segera bergabung yang lain. Untuk itu saya persilahkan waktunya. Tafadhol Mas Bro. Baik, Bapak Ibu, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Saya buka dengan salam terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sehat-sehat Bapak Ibu.
Wow. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini selalu dalam keadaan sehat, ya. Kemudian juga yang paling penting selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya perjalanan kita adalah perjalanan bagaimana memperbanyak amal soleh, ya. Andai pun segala macam pencapaian apa yang kita terima itu cuma bonus di perjalanan. Tapi mudah-mudahan ya Allah selalu bersama kita. Allah selalu nemenin kita di setiap perjalanan ini insya Allah. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu, Alhamdulillah nih sudah hadir. Izin menyapa dulu yang dari awal sudah hadir nih, Bu Rismawati, Masya Allah ya. Luar biasa nih malam ini. Paling awal Bu Rismawati ini. Ya, kemudian ada Bu Elin juga, Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu Elin. Bu Aulia juga sudah hadir dari Tegal. Ada Bu Ita, ada Pak Haryadi, ada Bang Doli juga, Bu Dian Agustina, ada Bu Rohayah, ya ada Ya, ada Bu Novana Fitriani, ada Pak ini Bapak ya, benar ya, Pak Mariulis Nasir. Kemudian ada Pak Budianto, Masya Allah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya doakan teman-teman yang mungkin sedang di perjalanan mudah-mudahan dilancarkan. Ya, kemudian juga yang mungkin hari ini masih berjuang, berikhtiar. Semoga apapun yang diikhtiarkan, ya niat baiknya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawan semua ya dikaruniakan oleh Allah rizki yang berkah berlimpah. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Pertama-tama teman-teman, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang hingga saat ini masih melimpah curahkan begitu banyak karunia kepada kita semua. Mulai dari pagi sampai malam ini Allah masih kasih kita kesempatan, kesehatan untuk bisa terus beramal soleh. Ya, banyak orang yang sibuk terhadap dunianya, sibuk mikirin target-targetnya, tapi lupa bersyukurnya. Nah, maka seorang AOG, ya Agent of Gold, para EGS, MOG, semua ya, apalagi kalau udah alumni PPA, harus selalu bersyukur apapun kondisinya, insya Allah. Karena dengan kebersyukuran nanti nikmatnya ditambah, ya termasuk nikmat nikmat apa ya selesainya masalah, nikmat nanti omsetnya insya Allah melejit ya, yang bisnis emas mudah-mudahan ya, dan juga semua yang dicita-citakan dimudahkan oleh Allah, wasilah kebersyukuran. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kata Allah barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, ya maka Allah akan balas salawat itu dengan 10 rahmat setiap salawatnya. Kalau kita udah dapat rahmat Allah, hidup kita insya Allah akan bahagia. Hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, ini karena baru beberapa orang, kira-kira saya mau voting dulu nih, mau laporan dulu gitu ya, atau mau parentingnya dulu nih buat bonus para muakif yang sudah berjuang ya. Memang dari kemarin sudah saya siapkan teman-teman, materi ini saya niatkan untuk teman-teman muakif. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipraktekin di rumah untuk membangun keluarga bahagia, keluarga surga insya Allah. Ya, kenapa? Karena ya para muakif ini salah satu bagian yang spesial bagi wakaf, ya Yayasan Wakaf Peradaban Internasional yang terus mensupport gerakan kebaikan kita teman-teman, wasilah ya wasilah eh, keikutsertaan kawan-kawan di program IWO Gold. Siap siap. Nggak apa-apa, oh member ya nggak apa-apa. Jangan jangan ini ah. Boleh kok, boleh. Member juga boleh ya. Kalau udah nyampe di sini berarti rezekinya ya Bu Rokhayah. Siapapun boleh insya Allah. Jadi ya siapa tahu yang belum ikutan jadi gabung ya. Bismillah. Jadi memang
kita sangat berterima kasih kepada teman-teman, baik ya siapapun yang berjuang di Yogol, kemudian juga yang sudah mensupport gerakan Wakaf Produktif ini, Masya Allah, ya banyak santri-santri, guru-guru yang terbantu. Nanti saya coba tampilkan ya, ada beberapa video terbaru teman-teman. Mudah-mudahan menambah semangat keikutsertaan teman-teman di program IWO ini. Ya, yang sudah ikutan mungkin bisa menambah gitu ya. Mas Didi tambah lagi deh, Bismillah. Karena memang sebenarnya kalau dikatakan dari cukup, ya masih banyak yang belum cukup sebenarnya. Dari target kebutuhan aja sebenarnya masih kurang. Tapi ya kita berjalan aja. Alhamdulillah, ya udah sampai titik ini pun udah berkah banget dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya barangkali nanti dari perkembangan dan lain-lain teman-teman bisa mengundang sahabat-sahabat yang lainnya juga untuk IWO. Saya berterima kasih juga nih kepada para EGS ya yang sudah membantu mensyiarkan IWO-nya. Bahkan kemarin juga ada yang ngirim ya dari mana Coach Faruk Semarang ya. Dari Semarang ada yang baru ikutan lagi program ini. Makasih banyak teman-teman yang sudah bantu mensyiarkan. Insya Allah jadi amal jariah. Baik teman-teman, saya izin mungkin saya mulai dari eh, parentingnya dulu kali ya, penghargaan bagi yang sudah hadir. Nanti laporan IWO-nya di akhir. Mudah-mudahan nanti makin banyak yang hadir, insya Allah. Gitu ya. Izin teman-teman semua. Eh, kita buka slide-nya. Nah, di Bismillah ya. Kita coba setting dulu. Sambil mungkin tadi ya yang Coach Faruk infokan ke teman-teman, mungkin bisa dicolek-colek lagi. Mumpung masih baru mulai. Mudah-mudahan banyak teman. Soalnya kemarin banyak yang jawab bisa. Jadinya kita agendakan malam ini. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin banyak ada kesibukan yang lain. Kita doakan semuanya dimudahi. Baik, Bismillah. Izin ya teman-teman. Nah, jadi belakangan ini ya saya dapatkan perenungan ya teman-teman semua. Suara aman ya Coach Faruk ya. Tidak terlalu besar ya. Aman. Ya, Di kemarin ada yang japri Mas Dedi bagaimana agar peran orang tua ini bisa maksimal ya membesarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah membangun keluarga surga. Akhirnya kemarin saya ingat gitu ya materi lama yang saya dapatkan dari guru-guru terdahulu yang Masya Allah ketika saya amalkan hari ini berasa banget teman-teman, seolah-olah kayak Allah tuntun ya Allah mudahkan dalam membangun keluarga surga, pasangan ya adem ya, anak-anak juga pada nurut. Ini kan idaman kita semua ya teman-teman, benar nggak sih kira-kira? Mudah-mudahan ibadah ini ya kita dapat jurus baru yang bisa kita amalkan, insya Allah nanti kita merasakan kenyamanan ya dalam rumah tangga, kenyamanan dalam mengasuh anak, bahkan bahagia dalam proses pengasuhan ini insya Allah. Baik, siap ya menyimak teman-teman semua? Ya, Bismillah. Nah, boleh yang lagi standby nih, barangkali ya bisa ngetik-ngetik di kolom chat. Mudah-mudahan bisa meramaikan majelis ilmu malam ini ya. Apa harapan orang tua kepada anaknya, Bapak Ibu? Apa sih biasanya doa yang sering diminta tentang anak kepada Allah? Saya sering nanya ini kepada beberapa orang. Dan hampir semua yang ditanya, jawabnya apa kira-kira? Pengen anak. Bu Elin sudah membantu menjawab di kolom chat. Nah, Budian juga, ya kan? Sama ya. Jadi pengen anaknya soleh dan solehah. Coach Faruk nih beruntung dunia akhirat, Masya Allah. Eh, inilah doa banyak orang tua, teman-teman. Dan bisakah kita mewujudkan itu? Jawabannya tentu.
selama kita meniti jalan-jalan ya, orang-orang yang sukses mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, karena semua ada caranya, semua ada polanya insya Allah. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang perlu kita renungi hari ini adalah apakah yang kita lakukan hari ini sudah mendekatkan kita kepada impian kita? Apakah yang kita kerjakan hari ini sudah mengarahkan anak-anak kita menjadi seperti yang kita impikan? Atau sebaliknya, jangan-jangan yang kita lakukan hari ini justru menjauhkan kita dari mimpi kita. Ya, kita hari ini banyak sibuk kerja, sibuk di luar, sehingga kurang sekali waktu bersama anak, teman-teman. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Kita seringkali berpikir, aduh saya harus nyari uang yang banyak, biar bisa kuliahin anak, biar bisa jadi orang yang sukses. Sampai-sampai dari pagi sampai pagi lagi nggak ketemu anak tuh. Jadi, eh, pergi anak belum bangun, pulang anak udah tidur. Terus aja begitu teman-teman. Sampai si anak ini justru malah kehilangan peran orang tua. Khususnya peran ayah di rumah. Bahkan para ilmuwan, para apa namanya, para ahli ya, melakukan riset teman-teman. Nanti saya tampilkan. Jadi ada beberapa dampak kepada anak, ya, dampak eh, dari kurangnya peran ayah di rumah. Nah, ini berbahaya sekali teman-teman semua. Maka ini yang kita renungkan. Jangan-jangan yang kita lakukan selama ini justru malah menjauhkan kita dari doa kita yang pengen anaknya soleh dan soleh. Nah, maka kita pahami dulu, teman-teman. Ya, kita pahami dulu apa sih peran ayah, apa sih peran ibu. Paling tidak, ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, paling tidak ada 4 peran utama. Untuk perannya banyak sekali ya, tapi kalau saya boleh simpelkan gitu ya, teman-teman. Paling tidak ada 4 peran ayah, ada 4 peran ibu yang wajib kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama, peran ayah di rumah dalam pengasuhan anak adalah sebagai figur pemimpin, ya, pengambil keputusan, penentu arah kemana nih keluarga ini mau dibawa. Ketika sosok ayah di rumah ini hilang, teman-teman, biasanya ini akan membuat anak kita di kehidupan sosialnya itu kurang tegas, ya, kurang percaya diri, nah, kurang berprestasi. Kenapa? Karena anak kita dalam masa pertumbuhannya butuh pemimpin yang mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Nah, sosok ayah ini teman-teman, sosok yang sangat pas menjadi seorang pemimpin, bahkan idola bagi anak-anak. Pertanyaannya, apakah diri kita sebagai seorang ayah sudah menjadi idola buat anak kita? Apakah kehadiran kita di rumah selalu dinantikan oleh anak-anak kita? Atau mungkin anak-anak kita udah nggak mikirin ada bapaknya atau enggak di rumah karena sibuk di luar terus. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah, peran seorang pemimpin bukan hanya mencari nafkah, tapi memberikan perlindungan, menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat yang baik, menjadi penjaga yang baik. Peran-peran ini yang diperlukan oleh anak-anak kita dari seorang ayah. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Yang kedua, peran seorang ayah adalah sebagai motivator, penyemangat anaknya dikala sedang gagal, sedang jatuh, sedang bersedih. Saya seringkali teman-teman berusaha mengamalkan ini, ya, ketika misalkan eh, mereka lagi main gambar gitu ya, kemudian ternyata gambarnya nggak sesuai dengan yang dipengen jadinya gitu ya. Jadinya misalkan tadinya pengennya mungkin bayangannya bagus, beli lukisan cat air gitu ya, ternyata ketika mau nyoba gagal. Nah, itu peran kita tuh untuk menyemangati,
adek, kakak, ayo semangat, ini udah bagus loh, udah pintar banget, ini udah begini-begini. Nah, itu mengembalikan kepercayaan diri. Kalau bukan peran kita teman-teman, maka dia akan semakin minder dan akhirnya semakin menurun ya kreativitasnya, prestasinya. Maka ini peran ayah nih penting banget nih sebagai seorang motivator, penyemangat anak-anak kita di saat dia sedang down, sedang apa namanya? Ya bersedih. Makanya seorang ayah itu teman-teman ketika di rumah, ayo deh. Ketika udah seharian kerja, pas malam di rumah kalau bisa HP minggirin dulu ya. Laporan-laporan minggirin dulu sebelum anak kita tidur. Ayo jadi sahabat yang baik buat anak kita. Dengarkan, ada nggak yang sedang mereka pikirkan? Ada nggak yang sedang mereka harapkan? Seringkali kita hanya ingin didengarkan sebagai orang tua, tapi kita jarang mendengarkan anak kita. Bagaimana kita mau ngasih motivasi? Bagaimana kita mau ngasih semangat? Sedangkan kita nggak tahu anak kita ini lagi pengen apa, lagi kenapa. Ya, bahkan bisa jadi anak kita ini nggak bergerak bukan karena kurang motivasi, tapi ada satu hambatan yang dia rasakan di perjalanan yang mungkin dia belum ceritakan ke Bapak Ibu. Nah, inilah ya teman-teman perlunya membangun emotional bonding, quality time. Quality time ini Bapak Ibu bukan tentang banyaknya waktu. Saya seringkali ketemu pasangan-pasangan muda ya yang baru punya anak. Kalau emang Mas Dedi udah tua gitu ya. Artinya yang baru nikah, baru punya anak biasanya masih idealis. Ya Mas Dedi, saya pengen kerjanya deket rumah biar bisa di rumah terus, bisa begini gini gini gini. Karena saya begini gini lah gitu lah, gitu ya. Saya bilang, Mas, antum merasa rindu justru karena antum dikasih nikmat seperti ini hari ini. Bisa jadi kalau tiap hari di rumah, rasa kangen ini nggak begini. Kadang Allah tuh bikin skenario-nya cantik. Nikmati aja. Ya banyak orang yang 24 jam di rumah nggak kemana-mana, ternyata nggak deket juga sama anaknya. Betul nggak? Kenapa? Karena ketika 24 jam di rumah, semuanya masing-masing. Sama urusannya istrinya, masing-masing dengan handphonenya. Ayahnya juga begitu, anaknya masing-masing. Maka tidak ada kedekatan. Ini berbahaya teman-teman semua. Tapi ada orang yang mungkin sebulan sekali baru pulang. Ya. Tapi ketika pulang, dia butuh totalitas. Ya, menjadi orang yang dirindukan. Orang yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Pas pulang, ngajak beli jajan, beli es krim, misalkan makan bareng di pinggir jalan. Bikin momen-momen terbaik teman-teman kepada anak-anak kita. Sehingga kita akan lebih mengenal anak kita. Ya. Kemudian seorang ayah juga berperan menjaga stabilitas ekonomi. Ya tentu diantaranya dengan ikhtiar teman-teman hari ini juga ya. Ada yang nabung emas, ada yang berbisnis emas. Ya bismillah. Stabilitas ekonomi. Dan juga sebagai seorang teladan moral dan agama. Ya, mengarahkan, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Siapa di sini yang ingin ya, anaknya tuh manut, nurut? Kalau mau teman-teman nasihat kita diberatin sama Allah, kuncinya satu. Apa yang kita nasihatkan adalah yang kita lakukan. Banyak di antara kita yang seringkali pintar eh, apa ya bahasanya? Pintar menyuruh tapi sulit mencontoh. Nah, sholat ya kitanya nggak sholat misalkan gitu ya. Nah, belajar Quran, ngaji, kitanya nggak ngaji. Kalau itu yang terjadi teman-teman, maka jangan heran, nasihat kita nggak didengerin. Nanti anak kita bilang apa? Lah bapaknya nggak sholat, ya ibu aja nggak ngaji. Kenapa saya harus ngaji? Nanti gitu tuh. Maka sebelum kita mengatakan apapun ke anak kita, pastikan kita dulu yang mengamalkan itu teman-teman. Nah, inilah yang disebut integritas diri antara ucapan berbanding lurus dengan tindakan. Gitu ya teman-teman semua. Nah, kalau seorang ibu gimana Mas Teddy? Seorang ibu adalah sosok figur kasih sayang dan empati, membimbing emosional seorang anak, bagaimana dia mengendalikan sedihnya, bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik. Ini peran seorang ibu nih. Bagaimana menjadi orang yang nyaman untuk anaknya. Kemudian mengelola kebutuhan anak-anak sehari-hari.
Ya makannya, semuanya lah, perhatiannya, cintanya. Termasuk peran seorang ibu adalah bagaimana menjadi madrasah pertama untuk anak. Ya, mengajarkan kebaikan, mengenalkan Allah. Wah, Allah luar biasa lah peran ibu, mah nggak usah ditanya lah ya. Bahkan sampai disebut lebih banyak dibanding bapak, gitu ya. Ibu baru bapak. Saking peran ibu ini luar biasa, hebat. Bahkan surga itu diletakkan di bawah telapak kaki seorang ibu. Saking mulianya perjuangan ibu. Ya 24 jam jagain dan mikirin anak-anaknya dengan sepenuh cinta tanpa merasa lelah. Nah, teman-teman, paling tidak empat ini. Ya, paling tidak empat ini yang harus bisa kita berikan kepada anak kita di masa-masa pertumbuhannya menuju dia dewasa. Kalau misalkan teman-teman, ya kita tidak bisa memberikan itu, maka dampaknya akan kurang baik. Nah, tantangan bagi seorang ayah, tantangan bagi seorang ayah untuk bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, biasanya adalah yang pertama terbatas waktu. Betul nggak kira-kira teman-teman? Ya, terbatasnya waktu. Yaitu tadi itu pulang kerja capek, istirahat, tidur, besok pagi udah siap-siap, langsung berangkat lagi. Seringkali kita kehabisan waktu dan akhirnya nggak punya waktu sama anak. Bapak Ibu, kadang kita ini harus bisa di berbagai macam posisi. Kadang ada kalanya kita sebagai orang tua, ada kalanya juga kita sebagai sahabat yang baik, pendengar yang baik. Ya, ada seorang, saya ingat banget Bapak Ibu, ada pertemuan waktu itu ya di daerah situ Bondo. Nah, ada alumni bertanya begini, Mas Dedi, saya waktu itu sama Mas Sony juga ya. Mas Dedi, Mas Sony, anak saya ini kecanduan game, sibuk main game, dilarang nggak bisa-bisa. Kalau diambil handphonenya marahnya luar biasa ke orang tuanya. Apa yang harus saya lakukan, Mas, biar anak saya berubah? Mungkin ini kita alami ya, teman-teman. Hampir semua orang pasti kalau di kelas parenting ngomonginnya bab ini aja, bab handphone, bab gadget, bab game gitu ya. Kemudian waktu itu Mas Sony mulai menjawab pertanyaan, Mas, bagaimana caranya agar anak saya nggak kecanduan game lagi? Ya biar dia bebas dari HP. Udah diterapi nggak mempan-mempan. Nah waktu itu Mas Sony mencoba menjawab. Kemudian saya perhatikan kok ibu ini di saat Mas Sony menjawab dengan serius, dia malah nggak perhatikan. Apa yang dia lakukan teman-teman? Dia malah asik main HP. Ya, asik main HP. Kebayang nggak kalau teman-teman di posisinya, mungkin di posisi Mas Sony, gimana perasaan teman-teman? Lagi ditanya, kemudian kita jawab, dia malah nggak dengerin, malah asik sama HP-nya. Gimana perasaan teman-teman? Saya aja yang di sebelah. Akhirnya ketika apa namanya? Ketika Mas Sony selesai bicara, saya diberi kesempatan. Ya Mas Teddy ada tambahan nggak? Oh, sini Mas, saya udah kesel dari tadi gitu ya. Udah nggak sabar nih mau ngomong gitu. Akhirnya saya bilang gini, Bu, Pak, tahu nggak kenapa anak kita seringkali kecanduan game, kecanduan HP nggak berubah-berubah? Ini rumusnya simple, rumus keterhubungan. Apa yang kita lakukan akan kita rasakan. Apa yang kita tanam, maka akan kita tuai. Bapak Ibu tahu nggak kenapa anak Bapak Ibu asik dengan dunianya sendiri? Rumusnya simple. Bisa jadi kita sebagai orang tua juga seringkali asik dengan dunianya sendiri. Coba Bapak Ibu renungkan, banyakan mana waktu Bapak Ibu di rumah sama anak apa sama handphone? Seketika itu waktu itu banyak alumni yang datang, itu langsung handphonenya ditaruh, langsung badannya pada tegak semua tuh. Wah, ya kayak orang yang dengerin serius gitu ya. Karena ini masalah kita teman-teman, masalah kita semua. Udah masa harian di luar, kerja luar biasa, banting tulang gitu ya. Nyampe rumah, bukannya mikirin anak, bukannya bareng-bareng sama anak, malah asik megang HP lagi.
Ya, akhirnya apa? Anak bingung mau curhat, anak bingung mau nyari teman bagaimana. Lihat ini rumusnya nih Bu, hati-hati Pak. Ketika anak kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari orang tuanya, maka dia akan cari kebahagiaan dengan caranya. Caranya bagaimana Mas Teddy? Macam-macam. Ada yang caranya dengan handphone, ada yang caranya dengan game, bahkan yang fatalnya itu ada yang sampai narkoba, kan gitu Bu Pak. Lah ketika anaknya kena narkoba, ibunya baru bilang, ya Allah kenapa anak saya begini, Mas kenapa anak saya kecanduan narkoba padahal begini. Simple jawab pertanyaannya simple Bapak Ibu. Ibu, mohon maaf, selama ini bagaimana kedekatan ibu sama anak? Seberapa sering ngobrol sama anak? Ya, kenapa? Karena ketika anak ini nggak dapat kebahagiaan dari orang tuanya, dia akan cari kebahagiaan dengan caranya. Makanya jangan heran, Bu. Kalau anak sudah menganggap game itu lebih membahagiakan dibanding kebersamaan sama orang tuanya, dan ketika orang tuanya mengambil HP-nya, wow, marahnya luar biasa. Ya, kenapa? Karena anak ini menganggap game itu lebih menyenangkan dibanding orang tuanya. Terus Mas Dedi bisa nggak anak kita manut kalau disuruh berhenti main HP nurut? Bisa. Rumusnya simpel Bapak Ibu. Jadikan diri kita orang yang membahagiakan buat anak kita. Ya, kebahagiaan terbesar anak harus sama orang tuanya. Jangan kalah sama handphone. Harus bentuk banyak quality time. Ya, bareng-bareng ngobrol, menyampaikan kabar gembira, memberikan kesenangan, kebahagiaan. Tentu yang mendidik tentunya ya. Tidak dalam hal untuk apa namanya? Hal yang sia-sia. Teman-teman semua bangun deh kedekatan. Kalau anak kita nggak dapat pelukan dari orang tuanya, maka dia akan cari pelukan dari yang lain. Makanya nggak heran anak-anak masih kecil sudah pada pacaran ya. Lagi-lagi ini karena di rumahnya kurang perhatian. Mau curhat, baru cerita dikit sama ibu, sama bapaknya. Baru ngomong, nah jangan begitu itu. Wow, udah. Akhirnya apa? Daripada cerita sama ibu, sama bapak dimarahin, ya udah ceritanya sama teman. Akhirnya lebih nyaman sama orang lain dibanding sama orang tua. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kalanya ya kita harus menyimpan waktu hanya untuk mendengarkan apa yang diharapkan oleh anak kita sebagai seorang sahabat gitu. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil bikin anak Bapak Ibu jujur, kalau ada Bapak cerita, berarti sukses. Ya, berarti Bapak Ibu sudah bisa menjadi tempat yang nyaman untuk anak Bapak Ibu berkeluh kesah, ya, bercerita dan berbagi kebahagiaan. Nah, tantangan seorang ayah ini waktu, ya, waktu yang terbatas. Yang kedua adalah ego. Mas Dedi, saya ini seorang kepala rumah tangga, seorang kepala bagian tertentu di mana misalkan di perusahaan besar. Masa saya harus gendong-gendong anak, Mas? Nah, kadang gitu tuh. Ya, saya ini udah miliarder, masa bikinin susu? Nah, udah itu ego namanya. Padahal ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba, maka seorang hamba yang beriman itu harus memaksimalkan apapun menjadi amal soleh. Nah, lihat ada peluang amal soleh kebaikan sedikit pun lakukan. Nggak usah hitung-hitungan. Oh, ini bukan ini kan tugas istri. Nggak usah ngomong gitu. Udah Bismillah. Selama kita bisa jalanin, jalanin teman-teman. Semoga jadi amal ibadah, jadi apa ya? Jadi kebaikan yang terus mengalir pahalanya. Nah, yang ketiga, apa tantangan seorang ayah? Biasanya kemampuan komunikasi. Betul Pak betul Bapak Ibu? Ya, yang pintar ngomong tuh biasanya ibu-ibu. Ada aja tuh bahan ngomong gitu ya. Ya bahan ngobrol tuh pokoknya ada aja, lengkap gitu. Kalau bapak-bapak disuruh ngobrol itu kayaknya gimana gitu. Ya ibu-ibu udah pertanyaannya panjang, bla 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 bla. Bapaknya cuma bilang, iya bu, enggak bu, nanti aja bu gitu ya. Jadi kadang ya tantangan seorang ayah adalah bagaimana berkomunikasi. Ya, ini juga butuh dilatih ya bapak-bapak, bukan berarti setelah ini punya alasan. Lo kan kalau laki-laki begini Mas Didi, nggak bisa begitu ya. Kita harus belajar, kita harus menyesuaikan diri, memantaskan diri dengan doa kita yang katanya pengen anaknya soleh dan soleha.
Karena kalau kita pengen anaknya soleh dan soleha, kita harus memberikan contoh, kita harus berani jadi orang yang mendengarkan, ya berbicara kepada anak kita dari hati ke hati sehingga ketemu ya hubungan batin yang kuat antara ayah dan anak dan juga ibu dan anak. Nah, ketika peran ayah ini kurang teman-teman, ada istilah yang namanya fatherless effect. Nah, ini berbahaya ya teman-teman. Kalau udah fatherless effect ini dampaknya bisa negatif. Ya, sangat-sangat negatif. Mudah-mudahan kita dihindari dari dampak-dampak ini ya. Oh, kepada anak-anak kita, insya Allah, amin. Makanya kita ikhtiarkan teman-teman. Yang pertama, kalau keluarga kita kehilangan sosok ayah, maka dari hasil ya, dari hasil data dilaporkan bahwa sekitar 63% dari kasus bunuh diri remaja terjadi pada anak-anak yang hidup tanpa figur ayah. Kenapa? Kok bisa? Karena kehilangan sosok pemimpin. Nggak ada yang bisa mengendalikan arah. Hidup tanpa arah ketika dia dapat tekanan dari dunia. Ya, tekanan yang luar biasa nggak tertahan. Kalau dia kehilangan sosok ayah, dia bingung mau bicara ke siapa. Dia bingung mau minta bantuan siapa. Akhirnya apa? Ya banyak bunuh diri, Bapak Ibu. Ya, banyak yang bunuh diri. 63% loh, ini bukan angka yang kecil. 63% dari kasus bunuh diri remaja itu terjadi pada anak-anak yang tidak ada figur ayah dalam kehidupannya. Ya, ada yang mungkin ayahnya meninggal, tapi ketika ayahnya meninggal, bagaimana Mas Dedi? Maka perannya bisa digantikan oleh ibunya. Nah, inilah tadi yang saya bilang, ibu-ibu tuh luar biasa. Dia bisa ngambil peran seorang ayah juga ketika memang dibutuhkan. Tapi kalau bapak-bapak belum tentu bisa ngambil peran ibu ya. Ya itu dia. Kadang ngediemin anak nangis aja nggak sabaran gitu ya. Beda sama ibu-ibu yang luar biasa, Masya Allah. Nah, ini yang pertama teman-teman. Masya Allah, Bu Rismawati ya. Mudah-mudahan terus dikuatin lah. Kalau Bu Rismawati, Insya Allah ya. Mudah-mudahan nih. Terus yang kedua apa Mas Teddy? Nih dia. Penurunan prestasi. Ya, penurunan prestasi akademik. Anak-anak dari keluarga yang tidak ada peran ayah dua kali lebih mungkin putus sekolah dibanding mereka yang memiliki ayah. Ya, kehadiran 40%. Kita bisa meningkatkan peran kita baik sebagai ibu dan ayah gitu ya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi madrasah di rumah, ya, tempat bertanya. Jangan pernah masa bodoh. Ini anak kita ada kesulitan nggak dengan PR-nya, tanyain. Ya, nah ada PR nggak? Apa yang bisa dibantu? Gitu Bapak Ibu ya. Mereka akan senang ketika ditanya, apalagi dibantuin. Apalagi kita menyengaja menyiapkan waktu khusus mereka, Masya Allah. Bahagia pasti ya. Yang ketiga, terkait masalah sosial dan perilaku, sekitar 85% anak yang mengalami gangguan perilaku berasal dari rumah yang tidak ada peran ayah. Selain itu, remaja dari keluarga fatherless berisiko tinggi terlibat dalam perilaku berbahaya, seperti kejahatan dan penyalahgunaan zat. Ini teman-teman, karena tidak ada kepala rumah tangga, tidak ada pemimpin yang bisa mengarahkan tujuan hidupnya. Ngalir aja. Akhirnya apa? Hidupnya tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau dapat lingkungan yang nggak baik, wah ini berbahaya. Karena dia akan mencari siapa yang mau dia ikutin. Ya, siapa yang dia percaya bisa membahagiakan dia biasanya diikutin. Itu ya teman-teman semua. Permasalahan ekonomi udah pasti ya, karena memang walaupun kalau secara tauhid kita yakini kebutuhan datang dari Allah gitu. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak adanya suami, rezeki anak pasti sampai. Tapi ini dari riset yang didata oleh para ilmuwan, ya biasanya permasalahan ekonomi ini juga menjadi masalah karena penopang nafkahnya itu adalah seorang ayah gitu ya. Terakhir, ada risiko kehamilan remaja juga ini banyak sekali ditemukan yang memang dia sudah kehilangan peran ayah dalam hidupnya.
Terus Mas Dedi, apa yang harus kita lakukan? Maka teman-teman semua sadari satu hal. Anak hebat lahir dari ayah yang hebat. Ya, anak hebat lahir dari ayah yang hebat. Ayah hebat itu didukung oleh pasangan yang hebat. Pasangan yang hebat, ibu, bapak yang hebat, maka akan membentuk keluarga hebat. Nah, membangun keluarga hebat, kuncinya cuma tiga, teman-teman. Ya, kuncinya tiga. Pengen keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah? Praktekin tiga ini, teman-teman. Jadi, tiga ini nih, tiga kunci agar kita bisa berjamaah, berorganisasi. Ya, jamaah terkecil itu rumah tangga. Ya, suami istri itu jamaah tuh. Bagaimana jamaah itu biar bisa kuat, teman-teman semua? Maka harus ada tiga hal ini. Ini tiga pilar nih. Kokohnya sebuah keluarga. Yang pertama harus ada ketulusan, sincerity dalam rumah tangga, teman-teman. Lakukan semuanya karena Allah. Niatin membangun rumah tangganya karena Allah, bukan karena biar dilihat orang, biar karena dihargai sama keluarga besar, bukan itu. Kalau itu yang terjadi, maka nanti jauh dari pertolongan Allah. Kita masih banyak modusnya kadang ya. Dan kalau kehilangan sincerity, biasanya mudah kecewa, teman-teman. Misalkan ada seorang istri habis masak nih, masak, nyiapin, capek-capek. Ternyata pas suami pulang ditanya, Mas makan. Aduh udah makan di luar. Kecewa nggak kira-kira? Kalau kita kecewa nih, bu, ibu-ibu, ya kalau kita kecewa, jangan-jangan kita masih modus. Ya kita pengen pas masak itu pengen entah dipuji, entah dilihat sama pasangan gitu ya. Walaupun kalau dari sudut suami ya memang harus menghargai juga. Misalkan sudah makan sekalipun ya dicicipin, paling tidak dicobain gitu ya untuk membahagiakan pasangan. Jadi ketika kita kehilangan ketulusan, kita akan mudah kecewa, ya. Yang kedua, humble, saling mendengarkan, saling menguatkan. Teman-teman, keluarga yang harmonis, keluarga yang kokoh itu adalah keluarga yang dibangun atas semangat saling memberikan kontribusi terbaik. Semangatnya ya itu kalimat aktif, melakukan, menyayangi, memperhatikan, mendengarkan. Nah, keluarga-keluarga yang bahagia itu semangatnya saling bukan ego yang pengennya pengennya diperhatiin, disayangin, dipuji. Kalau dua-duanya pengennya suami istri ini pengennya maka nggak akan ketemu dan endingnya adalah bubar jalan. Tapi lihat ketika pasangan suami istri ini dua-duanya pengennya memberikan yang terbaik, maka Masya Allah teman-teman, D-nya pasti dapat, diperhatiinnya dapat, didengarnya dapat, ya. Jadi fokuslah memberikan yang terbaik aja teman-teman. Mulai hari ini coba deh bersih-bersih rumahnya karena Allah, nyiapin makannya karena Allah, memberikan perhatiannya karena Allah. Apapun yang dilakukan karena Allah. Mau nanti dia berubah atau enggak, mau nanti dia dengerin kita atau enggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Siap gitu teman-teman? Masya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan nih. Terakhir, ya kalau keluarga kita pengen bahagia, bangun keluarga kita sepenuh cinta. Mudah memaafkan, teman-teman. Ya, mudah memaafkan. Ada ini kisah nyata dari guru saya, teman-teman. Beliau ini ahli psikolog. Beliau pernah cerita, beliau ini punya rumus, ya. Beliau ini punya rumus bisa membuat pasangan yang bercerai itu nggak jadi cerai. Atau sebaliknya, bisa membuat rumah tangga yang tadinya baik-baik saja bisa bercerai. Bagaimana ceritanya? Ya, suatu ketika ada pasangan suami istri yang sudah pengen bercerai, teman-teman. Kemudian dua-duanya konsultasi, datang ke guru saya, maka dipisahin nih tempatnya, dikasih kertas dua-duanya sama seorang guru ini. Apa yang diperintahkan si guru ini? Yang pertama ke istrinya, wahai ibu, ini ada kertas, ini ada pulpen.
Saya minta ibu tuliskan sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan apa yang pernah ibu rasakan dari pasangan ibu. Kenangan-kenangan indah apa yang sudah ibu jalani bersama pasangan. Apa hal baik yang sudah dilakukan oleh pasangan ibu. Tulis sebanyak-banyaknya. Wah, langsung kebuka tuh memori-memori zaman dulu. Oh iya, dulu pasangan saya pernah ngabisin tabungannya hanya untuk membelikan hadiah. Oh iya, dulu dia pernah nungguin waktu kehujanan ya sampai kuyup hanya untuk biar bisa nganterin saya pulang, misalkan begitu. Itu kebuka memori-memori lamanya. Padahal udah mau cerai itu. Begitu juga dengan suaminya. Wahai bapak, ini ada kertas, ini ada pulpen. Silahkan tulis apa yang paling terkenang dalam pikiran bapak dari pasangan bapak. Ya, apa kebaikan yang paling disyukuri, yang paling dirasakan selama ini? Apa sikap terbaik dia selama ini? Tulis sama tuh, kebuka lagi memori-memori. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Sambil nulis, sambil nangis. Ya Allah, iya ya pasangan saya banyak baiknya ternyata. Itu Bu, percaya atau tidak, yang tadinya mau bercerai nggak jadi cerai. Ya atas izin Allah, Masya Allah ya. Ketika apa kira-kira? Ketika fokus kepada baiknya, bukan buruknya. Maka Bapak Ibu jangan fokus sama kejelekannya terus. Selalu ada yang bisa disyukuri, ya setengah isi jangan setengah kosong. Tapi pasangan yang satunya, jadi ketika ada pasangan yang romantis sekalipun, harmonis sekalipun, ketika mereka berdua sudah mulai memikirkan kekurangan masing-masing, itu nggak akan lama teman-teman. Ya, jadi cara memisahkan pasangan yang bahkan gak ada masalah, itu caranya sebaliknya. Dikasih kertas, dua-duanya tulis. Silahkan tulis yang paling Anda benci dari pasangan Anda. Silahkan tulis semua kekurangan-kekurangan dia selama bareng-bareng ini. Apa yang bikin Anda kecewa, kesel, tulis semuanya. Lihat, teman-teman. Tiba-tiba kita nggak betah di rumah. Sebel lah udah. Ya, jadi memang kalau kita pengen bangun keluarga hebat, ya fokuslah kepada kebaikannya, bukan keburukan. Tulus, yang pertama sincerity, tulus dalam berkeluarga. Jadikan kita berkeluarga ini dalam rangka ibadah. Yang kedua, jadilah orang-orang yang rendah hati, siap mendengarkan, siap diarahkan. Dan yang terakhir, selalu tumbuhkan cinta dalam diri kita, mudah memaafkan. Ini bagaimana membangun keluarga yang kuat, keluarga yang hebat. Nah, sekarang bagaimana meningkatkan peran orang tua setelah membangun keluarga yang hebat? Teman-teman, paling tidak ada tiga kesadaran. Kesadaran hamba, kesadaran karunia, kesadaran waktu. Ya, tiga ini dicatat, yang paling penting diamalkan. Ya, yang pertama, kesadaran seorang hamba. Maksudnya apa? Ya, kesadaran bahwa kita diciptakan di dunia tidak lain dan tidak bukan untuk menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Dan syarat ibadah niatnya harus ikhlas. Maka poin satu teman-teman, untuk membangun kesadaran hamba ini, yuk niatkan semua yang kita lakukan karena Allah. Siap nggak kira-kira? Ya, sikap istri ke suami, sikap suami ke istri, semuanya karena Allah saja, termasuk ke anak-anak. Tidak usah mikirin balasan apapun, gak usah mikirin dia bakal berubah apa enggak, perhatian apa enggak. Yang penting Allah ridho aja. Ya, teman-teman semua. Yang kedua, sibuk cari perhatian Allah, bukan perhatian dia. Ya, sibuk cari perhatian Allah. Yang ketiga, menjadi ayah yang rendah hati, menjadi ibu yang rendah hati, siap mendengarkan anak-anak kita. Bu, Pak, ketika Bapak Ibu lagi ngobrol sama anak, kalau bisa sejajarkan, ya, sejajarkan wajah kita dengan anak kita. Itu cara kita menghargai anak-anak kita, mensejajarkan diri kita, memposisikan kita sebagai seorang sahabat, seorang kawan yang siap mendengarkan apapun keluh kesahnya. Nah, yang kedua, kesadaran karunia. Sadari anak itu adalah karunia dari Allah. Betul ya? Nikmat besar dari Allah yang harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Maka jaga dengan baik. Ya, rawat dengan baik.
lakukan semuanya teman-teman sebagai tanda syukur kepada Allah. Kita sekolahin anak kita karena syukur kepada Allah. Kita temenin anak kita main karena syukur karena Allah. Ketika kita bisa memaknai kebaikan yang kita lakukan untuk anak sebagai tanda syukur, maka kita akan lakukan dengan senang hati, bahagia, dan rasanya pasti beda. Ya, perbanyak me time dan we time. Me time itu antara kita dan Allah. Ya, banyakin hatinya terhubung kepada Allah. Kenapa kira-kira? Karena kita nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Apalagi ngerawat anak kita. Kita butuh pertolongan Allah. Selalu melihat sisi baik, selalu ada yang bisa disyukuri. Menjadi ayah yang bahagia, teman-teman. Ya, jadi kalau bisa seberat apapun beban di kantor, pas ke rumah langsung pasang senyum. Ya, memang nggak mudah. Tapi inilah teman-teman perjuangan seorang ayah biasanya nih. Menjadi ayah yang selalu bahagia di depan keluarganya. Ini hebatnya ayah. Kadang di kantor masalahnya ruwet gitu ya, tapi udah nyampe rumah udahlah, cukup saya aja yang tahu. Masya Allah. Mudah-mudahan ya ayah bunda, kita doakan ya para ayah ini dikuatin oleh Allah dan dimudahkan segala urusan dan niat baiknya insya Allah. Nah, ini setengah isi setengah kosong, dua-duanya benar teman-teman. Kita udah bahas di kelas PPA, ini nggak saya jelasin panjang. Intinya adalah ya banyak fokus bersyukur, bukan mengeluh. Karena selalu ada yang bisa disyukuri, walaupun itu bentuknya masalah. Oke, jadi yang pertama bangun kesadaran hamba, yang kedua bangun kesadaran karunia, dan yang terakhir teman-teman bangun kesadaran waktu. Ya, bangun kesadaran waktu. Ingat waktu kita terbatas. Jangan menyia-nyiakan ini teman-teman. Tidak ada orang yang mau meninggal itu penyesalannya begini. Ya Allah, kenapa ya? Kok saya nggak usaha lebih besar lagi? Ya Allah, kenapa ya? Kok saya nggak punya uang lebih banyak lagi? Saya nggak ngejar target lebih kuat lagi. Apakah ada yang nyesel kayak gitu? Ternyata nggak ada. Penyesalan cuma satu teman-teman. Ketika kita mau meninggal, melihat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, dan kita kan bilang gini, ya Allah, kemana aja saya selama ini? Ternyata ya Allah, saya nggak punya banyak waktu buat mereka ya. Nah itu penyesalan terbesar. Kita nggak punya waktu sama mereka teman-teman. Waktu yang sudah kita lewati tidak bisa diulang. Maka maksimalkan. Jangan sampai kita badannya di hari ini, tapi kehidupan kita di masa lalu gitu ya. Pikirannya di masa lalu sedih mulu, nggak bisa menerima masa lalu. Atau pikirannya di masa depan, ya terlalu khawatir mikirin apa yang akan terjadi besok. Padahal hari esok belum tentu ada, belum tentu bisa kita jalani. Maka yuk bahagiakan saja prosesnya teman-teman. Jangan sampai kita menderita ya. Ini tiga ini dan terakhir penyesalan terbesar di hari akhirat itu karena kita nggak bisa melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu, seorang ayah, ya, dan sebagai seorang hamba tentunya. Maka kawan-kawan semua, ayo lagi-lagi saya cuma ingin mengajak, jangan sampai sibuknya kita di dunia menggapai rizki Allah sampai lupa mensyukuri nikmat keluarga yang sudah Allah berikan. Nikmat pasangan, kemudian nikmat anak-anak, ya itu karunia dari Allah, kita syukuri teman-teman. Nanti prakteknya pulang dari sini, ya pulang dari Zoom ini, ketika tidur, teman-teman coba deh dilus punggung mereka. Entah pasangan, entah anak kita, dilus. Ya dilus, bisa dipijat gitu ya, kakinya, pundaknya, atau apapun itu silakan dipijat sepenuh cinta. Atau yang lebih dahsyat dipeluk. Ya teman-teman dipeluk anaknya yang masih mungkin SD atau SMP dipeluk. Ya, sambil dipeluk, yang pertama syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Kau karuniakan hamba anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Syukuri. Yang kedua baru doakan. Semoga anak hamba jadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Berbakti sama orang tua. Teman-teman lakuin deh. Seriusan. 2 minggu aja lihat deh perbedaan. Tiba-tiba hati anak kita dileputi, hati pasangan kita dileputi. Insya Allah. Ya kawan-kawan semua. Jadi anak hebat lahir dari ayah, bukan lahir dari ayah ya, tapi anak hebat itu
akan bisa dibentuk jika ada ayah yang hebat. Ayah yang hebat itu bisa hebat karena disupport oleh ibu yang hebat, istri yang hebat, dan keluarga yang hebat. Kesimpulannya adalah bisa menjadi lahirnya anak-anak hebat. Bagaimana membangun keluarga hebat? Selalu tulus, selalu jaga kerendahan hati semuanya. Yang ketiga, loving kindness. Ya, selalu cinta. Penuhi hati ini dengan cinta. Fokus sama yang baiknya, Bapak Ibu. Jangan sama yang salahnya terus. Dan bangun tiga kesadaran agar kita bisa terus istiqomah. Ada urgensi memperbaiki diri. Kesadaran ya bahwa eh, kita adalah seorang hamba, kita beribadah kepada Allah. Jadikan rumah tangga ini sebagai sarana ibadah. Perbanyak amal soleh. Yang kedua, kesadaran karunia. Jadikan rumah tangga ini hadirnya anak kita sebagai tanda kebersyukuran kita. Dengan memaksimalkan semua nikmat Allah, menjadi amal-amal kebaikan, menjadi ibadah. Terakhir, kesadaran waktu. Waktu kita terbatas, maksimalkan teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini mungkin teman-teman materi yang bisa saya sampaikan di sesi ini tentang parenting ya, sesi khusus buat para muakif. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh diketik di kolom chat dulu ya. Karena pada ini kita akan masuk ke sesi laporan ya. Nah, kita tidak membesarkan pahlawan kawan-kawan. Semuanya ada quotes nih yang saya kutip. Ya, kita tidak membesarkan pahlawan, tapi kita membesarkan anak-anak. Jika kita memperlakukan mereka sebagai anak yang kita sayangi, maka mereka akan menjadi pahlawan di mata kita. Masya Allah ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masih standby ini, Bunda. Saya lihat Alhamdulillah semakin bertambah. Sekarang udah ada 19 ya yang bergabung di grup. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita akan lanjut ya. Kita akan next dulu. Masih standby ya teman-teman. Yang di kolom chat atau yang di ruang Zoom. Mudah-mudahan masih standby semua nih. Karena setelah ini kita akan masuk ke laporan kebermanfaatan inisial Wakif Offering. Masya Allah. Makasih nih Bu Rismawati yang masih standby terus nih. Luar biasa semangatnya. Lanjut teman-teman. Siap? Bismillah. Oke ya. Pak Haryadi, Masya Allah. Terima kasih juga responnya. Saya akan tampilkan slide untuk laporannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Jadi, Alhamdulillah ya. Jadi program IWO Gold ini menjadi program yang unggulan saat ini. Menjadi program utama kita di WPI yang sudah bisa menghasilkan banyak kebaikan. Dari hasil pengelolaan ini sudah kita salurkan juga ke One Quran Institute, ke pesantren kita, Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah sangat dirasakan manfaatnya oleh santri-santri kita, oleh guru-guru kita di One Quran Institute. Masya Allah. Alhamdulillah ada Pak Seno juga nih, berkah. Ya, nah saya akan coba refresh kembali kenapa sih kita ikut program IWO di IWO Gold ya teman-teman semua. Nah, visi IWO Gold ini yang butuh disupport oleh kita semua. Ingin mengembalikan kejayaan dengan emas. Bagaimana kita mengedukasi umat agar semuanya bisa punya tabungan emas. Yang tadinya punya impian dimudahkan gitu ya. Karena banyak orang yang belum paham nih Bapak Ibu. Banyak orang yang belum paham bahwa kalau kita nabungnya hanya dalam bentuk uang kertas, itu secara daya belinya selalu berkurang setiap waktunya. Ya kalau bahasanya mau bocor alus, lama-lama kurang, akhirnya daya belinya menurun. Padahal kalau dia simpan emas bisa jadi ya dia bisa lebih mudah menggapai impiannya. Kenapa? Karena harga emas seolah-olah naik. Ya, kemarin harganya waktu kita launching aja di tahun 2019 itu masih 600 ribuan per gram. Berarti 5 tahun ini berjalan, teman-teman,
sekarang udah 1,4. Bayangin coba. Kalau dulu misalkan kita hanya nabungnya di rupiah, mungkin nilainya tetap 600. Contoh misalkan kalau kita punya 600.000 kali berapa? 1 gram, 10 gram, 100 gram. 100 gram misalkan. Berarti kalau punya 100 gram kali 600.000 berapa? 60 juta ya? Ya, 60 jutaan. Nah, berarti kalau misalkan disimpan sekarang ada punya 100 gram itu sekitar 1,4 M, teman-teman. Bayangin. Ya, artinya edukasi ini harus disampaikan. Yang tadinya pengen umroh dikumpulin nggak dapat-dapat, pengen haji ternyata masih jauh terus ya tabungannya. Ternyata ketika nyimpennya emas 5 tahun bisa jadi dia bisa berangkat. Ya bahkan dengan tambahan biaya karena tadi tuh naik dia secara angka 140 ya. Ya. Jadi teman-teman semua kita bisa apa namanya memasifkan gerakan ini. Ini apa ya niat yang baik lah. Kemarin juga waktu di Jambi, masya Allah antusiasme masyarakat luar biasa. Ya ada bupatinya datang ya PJS karena memang lagi pilkada, jadi lagi eh, cuti cuti dulu ya sebelum pemilihan biasanya. Nah kemarin datang diwakili oleh PJS-nya sangat mensupport gerakan ini edukasi emas untuk masyarakat. Nah ini bisa kita lakukan teman-teman dan terus banyak sekali ya eh, customer-customer baru yang menggunakan dari EO Gold ini atau emas ini. Nah, anugerah di perjalanan ini yang pertama teman-teman, ini kebersyukuran kita. Kenapa kita butuh support teman-teman untuk jagain gold ya? Karena gold ini hadir sebagai solusi finansial umat. Ya, selain menjaga nilai aset, juga menjadi solusi beberapa sahabat kita yang hijrah nih teman-teman. Yang hijrah, yang bingung mau usaha apa, akhirnya dengan adanya brand ini, ya banyak orang yang terbantukan dan punya penghasilan. Jadi ketika teman-teman ikut IWO nih, menyertakan emasnya 10 gram gitu ya, teman-teman mungkin, ya lagi-lagi mungkin secara materi yang balik bagi hasilnya nggak terlalu besar. Tapi insya Allah teman-teman, ya kebaikannya berlipat ganda. Karena dari Iwo teman-teman tuh banyak hal. Ada sahabat-sahabat yang terbantungan finansialnya di luar. Ada juga yang terbantukan karena menjadi karyawan, masih bisa dapat penghasilan dengan perputaran ini. Ya, dan juga yang nggak kalah penting adalah eh, apa namanya santri-santri kita terbantukan juga. Nah, ini jadi amal jariah kan buat teman-teman semua insya Allah. Bahkan ada bagi hasilnya lagi. Jadi wakaf ini keren banget. Profitnya dunia dan akhirat. Dunia dapat, akhirat itu juga dapat. Yang kedua atas izin Allah ya menjadi market leader di emas orang kecil. Yang ketiga ya Allah telah banyak mengamankan aset umat sehingga tidak tergerus inflasi. Yang keempat wadah berkumpulnya dengan orang-orang baik. Makanya saya senang banget nih pertemuan malam ini. Sangat dinanti-nanti karena bisa berkumpul dengan orang-orang hebat. Yang berikutnya yang kelima inovasi dan varian yang luar biasa. Peralatan juga udah canggih teman-teman bahkan udah sertifikasi ya lewat ISO dan SNI. Tentu yang paling penting dan ini yang menjadi pembeda bahwa setiap kepingnya bernilai kebaikan. Masya Allah ya. Saya doakan nih mudah-mudahan yang berjuang ya Allah catat sebagai jihad di jalan Allah dan insya Allah juga balasannya adalah surga insya Allah. Nah, kemudian teman-teman semua sambil saya nyiapin cas dulu. Jadi apa sih Mas Dedi yang dibutuhkan ya oleh IWO Gold sehingga membuka peluang IWO ini dengan wakaf produktif buat teman-teman semua supaya ternyata lowbat. Nah, ada beberapa tantangan yang perlu kita jawab bareng teman-teman di perjalanan dari 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Dari 5 tahun ini ternyata ada beberapa tantangan yang harus kita jalanin
dan mudah-mudahan bisa menjadi penyempurna ya sistem kebaikan kita, di mana di awal ya Allah juga dibangun dari semangat kebersamaan. Maka ketika ini mulai mau berkembang, kita berpikir ya nggak usah ngajak orang lain lah. Kita ngajak sahabat-sahabat kita untuk bisa dapat manfaat dari perkembangan atau pertumbuhan dari perusahaan ini. Nah, butuh sekali untuk meningkatkan service level, pelayanan order, pengiriman, ya karena butuh buffer stock. Teman-teman ini update-nya ya. Alhamdulillah dari yang terkumpul ini walaupun belum tercapai target, tapi sudah luar biasa memperbaiki sistem. Dan kalau dibilang Mas Didi masih butuh, butuh banget ya. Butuh banget. Kalau misalkan masih ada yang mau ikutan, ayo ya insya Allah teman-teman. Karena ada beberapa juga kawan-kawan yang kemarin habis Alhamdulillah yang bulan Juli sudah yang apa setahun ya itu sudah sampai ke muakif, kita sudah kembalikan dan Alhamdulillah banyak juga muakif-muakif baru yang menitipkan baru. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau dibilang butuh, insya Allah masih butuh karena ada beberapa juga yang sudah habis durasinya. Dan ini bisa digantikan oleh teman-teman yang lain jika ingin ikutan lagi nih. Ya, teman-teman wakif yang hadir hari ini, insya Allah. Yang kedua, kita pengen bikin badan buyback. Alhamdulillah ini udah kita setting juga. Kemarin ngobrol sama Bang Duli, ya kita pengen bangun badan buyback di bawah naungan Yayasan Wakaf. Menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau buyback, udah apa ke Yayasan Wakaf bisa disupport dan akhirnya jadi muter lagi ya, insya Allah. Kemudian buffer stok pusat dan EGS juga. Nah niat kita juga sampai ke EGS. Ini niat luasnya nanti ya. Kita pelan-pelan. Kemarin kita sempurnakan dulu untuk yang meningkatkan service level. Nah ini butuh tambahan lagi untuk badan buyback dan juga buffer stok di EGS nantinya insya Allah. Insya Allah teman-teman semangat berjamaah dalam kebaikan. Ini yang terus kita narasikan ya ke kawan-kawan semua hingga saat ini. Banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu, belum paham konsep emas sebagai aset produktif. Nyimpen-nyimpen aja padahal ternyata ada loh solusinya untuk bisa memproduktifkan emas kita. Bukan hanya mendapatkan dari kenaikan nilai emasnya, tapi diinvestasikan dunia akhirat lewat wakaf produktif. Ya, teman-teman. Jadi wakaf ini ada permanen, ada temporer. Yang permanen itu selamanya. Nah, yang temporer ini ada durasinya. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, teman-teman. Nah, ini durasi yang kita sedang ikuti hari ini yang temporer nih. Ya, mudah-mudahan dari temporer nanti bisa terus berlanjut, bahkan mudah-mudahan bisa permanen. Amin, insya Allah ya. Nah, ini yang menarik nih, insya Allah. Nah, teman-teman semua, ini kebutuhan di awal. Izin menyampaikan ulang ya. Kebutuhan di awal ada 5 miliar atau 5 kilo waktu itu ya. Mekanismenya waktu itu dengan IWO minimal 2 tahun atau permanen. Nah, akad manfaatnya 2.000 per gram dari pembelian bahan baku atau penjualan gitu ya. Penyertaan modal, teman-teman bisa ikut EWO mulai dari 5 gram atau bisa kelipatannya atau juga bisa melalui uang cash ya. Gitu. Nah, keuntungan lainnya adalah insya Allah dapat profit bagi hasil juga dunia dan juga insya Allah ada tabungan akhirat lewat gerakan kebaikan penyaluran ke One Quran Institute atau ke lembaga-lembaga kebaikan yang ada di peradaban. Nah, ini proyeksi waktu itu rencana kita teman-teman kalau dari penjualan Januari sampai Juni 2023 tahun lalu, alhamdulillah rata-rata ini ada di 10 kilo. Nah, kalau 10 kilo berarti dapat ya mudah-mudahan per bulan itu 240. Nah, terus Mas Dedi pencapaiannya gimana? Nah, alhamdulillah teman-teman pencapaiannya hari ini ya dari target funding tercapai 4,8 kilo ya, 4,8 kilo uang tunainya 54 juta. Nah, target permodalan ini baru terpenuhi di Februari. Makanya kalau teman-teman mungkin ya yang EGS AUG itu baru merasa agak lumayan stabil gitu ya setelah terguncang luar biasa di tahun lalu, itu di bulan Februari Maret. Karena memang di Februari Maret ini ikhtiar kita untuk funding IWO teman-teman
itu baru mulai tercapai di titik idealnya itu di bulan Februari sebesar 4 kilo. Sebelumnya sampai Desember tuh masih 1 atau 2 kiloan kurang lebih ya, masih jauh dari kebutuhan. Nah, tentu teman-teman ini masih butuh support nih. Ya Gold masih terus menebar manfaat. Kira-kira siap ya bantu syiarkan teman-teman yang EGS, tolong bantu syiarkan ke AOG lagi, ke MOG-nya lagi, tolong dibantu juga. Barangkali butuh bantuan orang-orang WPI, ya mau minta bantuan saya, Coach Faruk, atau Bang Doli untuk presentasi tentang IWO, ayo teman-teman jangan sungkan ya. Dan kita juga programnya insya Allah bukan hanya IWO Gold. Jadi yang sudah IWO Gold mau ikutan program lain juga bisa. Kita punya ijabah transport ya, sewa mobil berbasis wakaf, dan juga ada apa namanya jual beli mobil. Nah ini menarik ya. Kalau misalnya Mas Dedi, saya mau nanya-nanya, tinggal japri aja, gitu ya, tinggal japri. Teman-teman ini laporannya yang saya bisa tampilkan per 3 bulan. Jadi ini dari penjualan Iwa Gold-nya, ya ada nilainya, ada gramasinya. Ini dari awal ya, dari awal program EWO. Kalau dibilang setahun berarti sampai Agustus, dan sekarang udah masuk September, Oktober ya. Dari data ini teman-teman alhamdulillah terus meningkat ya. Karena di bulan Februari ini baru mulai settle, Maret udah mulai kelihatan, April pertumbuhannya naik, 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 sampai di September naik. Alhamdulillah bagi hasil yang sudah diterima dari pengelolaan ini ada 90 juta diserahkan ke Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, yang dari sini nanti dibagi, ada mauquf alaih ahli, ada mauquf alaih khairi. Yang khairinya dikemanain Mas Dedi? Khairinya di eh, ke One Quran Institute. Kalau yang ahlinya ini ditransferin ke muakifnya. Ada beberapa muakif yang bilang gini, Mas, udah saya mah diwakafin aja ya, berarti bagi hasilnya semuanya buat wakaf lagi atau infak. Itu sangat membahagiakan ya. Boleh juga. Tapi boleh nggak kalau ditransfer ke rekening? Boleh juga karena sudah diakatkan ya teman-teman. Jadi ini grafiknya meningkat ya, Juli, Agustus ya, luar biasa nih, 3, 5, 7, 12 ya, 8, dan alhamdulillah hari ini juga terus meningkat di bulan Oktober teman-teman. Mudah-mudahan terus naik ya, mudah-mudahan insya Allah, biar teman-teman sebagai muakif juga bahagia ngelihat data ini insya Allah. Dan secara pergerakan, kalau saya perhatikan teman-teman, ini edukasi masyarakat ini makin masif ya tentang emas, makin melek emas semua, dan nggak sulit untuk bisa share emas. Kemarin juga banyak orang yang akhirnya langsung pengen buka apa ya bahasanya, jadi agent ya. Kemudian juga ada yang gimana caranya bisa co-branding. Wah itu pertanyaannya kemarin seru banget lah gitu ya. Nah, teman-teman sekalian dari hati Allah, saya juga ingin menampilkan ini nih. Makasih Bu Rismawati ya, Insya Allah berkah buat para muwakif. Ini saya mau tampilkan videonya dari Ustadz Zainal ya teman-teman, karena salah satu penerima wakaf kita yang rutin ya kita lakukan adalah ke One Quran Institute. Saya coba besarin dulu suaranya, takutnya kecil banget. Oke. Nah, ini ada video dari Oki, kita dengarkan bareng-bareng ya teman-teman semua. Ini salah satu target penerima manfaat dari pengelolaan ABIO kita. Bismillah, mudah-mudahan dari video ini banyak kebaikan yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Quran Institute, Santren Karakter Al-Quran. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Zainal Muttaqin. Saya diamanahi sebagai Ketua Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional, yang hari ini diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola yang pertama adalah ini,
One Quran Institute, pesantren berkarakter Quran ini adalah sebagai salah satu pesantren di mana di sini dicetak para mu'alim, para guru-guru dan juga para muhafiz, para guru-guru tahfiz yang tentunya mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan dakwah dan syiar Islam ke seluruh pelosok negeri. Dan sebagai salah satu landasan ataupun sebagai salah satu tempat penyaluran daripada mereka ini adalah rumah-rumah Quran di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hampir 6.000-7.000-an santri yang hari ini berada di rumah Quran PPA di seluruh Indonesia. Dan guru-gurunya adalah mereka. Alhamdulillah tiap tahun tentunya kita selalu berusaha untuk bisa menjadi wasilah ya untuk memecahkan ataupun mengentaskan buta huruf Al-Quran. Nah, inilah tempat-tempat daripada guru-guru Quran di sini dibina, dididik sehingga kemudian nantinya mereka akan ditebarkan ke seluruh Indonesia ya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini juga kami tunjukkan bahwa alhamdulillah setiap tahunnya ada progres ya, baik itu progres santri, lalu kemudian progres fasilitas, lalu kemudian juga tanahnya alhamdulillah juga bertambah terus setiap tahunnya. Dan ini adalah salah satunya adalah yang diberikan ataupun yang disalurkan oleh Wakaf Peradaban Internasional melalui Bapak Ibu para muwakif. Alhamdulillah sudah bisa kita aplikasikan dan kita pergunakan terus setiap saat, setiap waktu untuk mencetak para pengajar-pengajar Quran dan juga tentunya dialirkan untuk para santri-santri rumah Quran. Sekali lagi hari ini mungkin kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas partisipasi Bapak Ibu para muwakif yang alhamdulillah hari ini tentu bisa Bapak Ibu nanti saksikan dan lihat bahwa pengaplikasian dari apa yang Bapak Ibu wakafkan, wakaf-wakaf produktif yang Bapak Ibu titipkan ke Wakaf Peradaban Internasional bisa dipergunakan dengan amat sangat baik dan berjalan dengan sangat baik. Itulah kenapa hari ini pun kami mengajak, jangan ragu-ragu, jangan segan-segan untuk berwakaf. Karena wakaf itu memindahkan hak milik kita kepada Allah. Yang namanya memindahkan hak milik kita kepada Allah pastinya akan beruntung. Berbeda dengan ketika kita memindahkan yang punya kita kepada orang lain. Bisa jadi mungkin dikecewakan, bisa jadi mungkin kurang tepat dan kurang pas. Tapi ketika memindahkan sesuatu dari yang kita kepada yang memiliki segala sesuatunya itu Allah Jalla Jalaluhu, pastinya akan memberikan keberuntungan yang sangat luar biasa. Itulah kenapa jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk tetap menjadi para muwakif-muwakif di Wakaf Peradaban Internasional. Dan hari ini pun tepat di hari Jumat yang berkah ini, lalu kemudian di depan pondok kita di Ma'had One Quran Institute ini, kami memberikan dan menyampaikan doa kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang Bapak Ibu berikan, apapun yang Bapak Ibu wakafkan, maka kemudian menjadi kebaikan, menjadi wasilah. Bapak Ibu sekeluarga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lalu kemudian menjadi wasilah Allah titipkan kesehatan, kelapangan, lalu kemudian Allah titipkan anak-anak dan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha yang bisa ngajakin ke surga. Dan mudah-mudahan adik-adik kita para penghafal Al-Quran dimanapun di seluruh Indonesia yang bersangkut paut dengan wakaf yang Bapak Ibu keluarkan menjadi jalan jariah pahala sekalipun nanti kita sudah mati. Ribuan anak-anak penghafal Al-Quran dan pembelajar Al-Quran, juga ratusan para pengajar-pengajar Al-Quran di seluruh Indonesia juga akan mengirimkan pahala buat Bapak Ibu yang sudah berkenan menjadi para muwakif di Wakaf Peradaban Internasional. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsira. Kami tunggu kedatangan dan kehadiran Bapak Ibu para muwakif ke Ma'had One Quran Institute Pondok Pesantren Karakter Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih di unmute sepertinya. Aduh, belum keluar suaranya. Udah asik ngomong aja nih. Ya, Bunda Rismawati betul. Beliau adalah Ustadz Zainal yang hari ini menjadi ketua Yayasan Cahaya Pendidikan Quran ya. Cahaya Pendidikan Quran di internasional yang menaungi One Quran Institute yang alhamdulillah salah satu yang menerima manfaat dari wakaf-wakaf yang Bapak Ibu titipkan ke kita ya. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal jariah nih. Dan makin semangat tentunya ya nitipin lagi EWO-nya di kita. Yang sudah nitipin terusin teman-teman. Kalau bisa diterusin, kalau bisa ditambahin tambahin. Insya Allah yang yang Bapak Ibu titipkan ini bisa mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya ya. Insya Allah. Nah ini target kita, doain ya teman-teman ya, target kita mudah-mudahan tercapai. Harapannya sih bisa mencapai di 17 kilo per bulan. Agar apa? Agar bisa mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, untuk para teman-teman nih, Agent, EGS, ayo ya ramaikan pergerakannya. Semoga target ini bisa tercapai dan endingnya wakafnya juga bisa banyak nih yang didapat nanti ya, bagi hasilnya dan sebagainya, manfaatnya juga. Siap support ini teman-teman, baik sebagai muakif, juga sebagai user, juga sebagai agent ya. Mudah-mudahan masih terus semangat, nggak pernah bosan nemenin kita ya. Dan ini jadi kebaikan bareng-bareng yang kita bangun. Support Yogut dengan langkah produktif, ya barang siapa yang minjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Insya Allah. Dan ini juga video terakhir mungkin teman-teman sebelum di ending ya, dari laporan ini. Video terima kasih dari para Assalamualaikum guru di sana ya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana Mile. Saya berasal dari Gorontalo. Saya Yani Nur Oktaviani dari Mahasantri Mahaduan Quran Institute. Asal saya dari Sukabumi. Nama saya Ahmad Mujahidin Kusuma, asal Maluku. Saya Nurul Fadilah, Mahasantri Ma'had One Quran Institute dari Sulawesi Barat, Mamuju Tengah. Perkenalkan, saya Farhan, salah satu pengajar dari Rumah Quran PPA. Saya Pela Latifah, alhamdulillah hari ini saya diamanahi sebagai pengajar di Ma'had One Quran Institute. Saya berterima kasih kepada donatur dan para muakif yang telah berpartisipasi di Pondok Pesantren One Quran Institute. Mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur dan para muakif yang telah memberikan sebagian harta yang Allah titipkan. Sungguh sangat berterima kasih kepada para donatur dan muakif yang telah menyisihkan hartanya di jalan Allah. Beribu-ribu terima kasih kepada para donatur dan para muakif yang telah berkontribusi kepada program Rumah Quran PPA. Jazakumullahu khairan katsiran kepada ayah bunda, kepada muakif, kepada para donatur. Semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah. Mudah-mudahan segala apapun yang diberikan bisa menjadi amal kebaikan di akhirat. Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Allah mudahkan segala hajat-hajatnya. Allah berkahi rezekinya, usianya, umurnya. Dan mudah-mudahan segala apapun yang telah diberikan bisa menjadi wasilah Allah meridhoi setiap langkahnya. Dan menjadikan amal jariah di akhirat. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah. Semoga para donatur senantiasa disayangi, ditemani, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi umurnya, serta Allah jadikan harta yang ayah bunda berikan sebagai amal jariah di akhirat kelak. Semoga harta yang dikeluarkan dan diinfakkan kepada kami menjadi amal jariah dan menjadi salah satu kunci untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kelancaran kepada urusan-urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman siap ya, ambil peran lagi teman-teman, kita bareng-bareng di gerakan kebaikan ini, menjadi para muakif ya, orang-orang baik yang mensupport gerakan kebaikan.
Kalau bisa bukan hanya satu program, tapi program-program yang lain juga di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, teman-teman. Insya Allah kemarin juga saya baru eh, melaunching ya secara publish untuk funding yang ijabah transport. Mudah-mudahan ini juga bisa terkumpul. Targetnya 2 miliar. Ya, kita coba adakan pengadaan mobil-mobil yang bisa nanti disewa atau dijual beli. Insya Allah teman-teman, ini menjadi gerakan yang luar biasa ya, terobosan luar biasa dari Yayasan Wakaf Peradaban Nasional, sehingga banyak santri yang bisa kita dukung. Kemarin juga alhamdulillah sudah beberapa yang japri pengen ikutan yang IWO untuk ijabah transport. Nah, jadi yang sudah ikut Gold boleh ikut lagi. Atau yang mau terus support Gold ditambah lagi, ayo bareng-bareng juga. Gitu ya. Makasih nih teman-teman semua yang sudah support. Dan seperti biasa, teman-teman yang ingin menambahkan lagi ya wakaf rutinnya atau IWO-nya ya, silahkan bisa hubungi Bu Cuncun atau juga hubungi saya atau Bang Doli, Bang Rijal, Coach Faruk, siapapun yang Bapak Ibu nyaman, ayo hubungin aja. Insya Allah kita siap apa namanya menjelaskan, membersamai bareng-bareng lah di kebaikan ini. Mungkin itu teman-teman semua, saya ucapin sekali lagi terima kasih banyak atas support dari kawan-kawan, atas titipannya di Yayasan Wakaf Peradaban Nasional. Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya dan membawa keberkahan bagi kehidupan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, kurang lebih yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Coach Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Dedi sudah menyampaikan dua materi sekaligus ya tadi tentang bagaimana menjadi orang tua yang menghasilkan generasi anak yang berbahagia dan kemudian laporan pengelolaan ya kebermanfaatan dari IWO. Buat Bapak Ibu yang ingin sharing mungkin tentang pengalamannya tentang dua hal tadi, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa langsung berdialog dengan kami atau kemudian barangkali ada yang ingin ditanyakan juga saya persilahkan ya untuk raise hand ya atau nulis di kolom chat sambil menunggu. Jadi tadi saya menangkap beberapa hal ya terkait dengan parenting. Jadi memang peran ayah itu sangat luar biasa dan saya juga merasakan sekali ya ketika pulang kerja itu ketika anak-anak saya manggil ayah gitu itu kayaknya apa namanya segala kepenatan atau tekanan, pressure dan apapun yang kita hadapi itu langsung hilang gitu ya. Ketika anak-anak itu menyambut kita dengan seruan yang antusias dan kita peluk gitu anak-anak itu. Terus kemudian kita tadi belajar dari Ustadz Dedi, jadi tiga hal tadi bangun kesadaran sebagai hamba. Jadi fokus kita adalah mencari perhatian Allah ketika peran kita sebagai orang tua. Terus kemudian bangun kesadaran karunia ya bahwa mungkin nggak lama ya Dedi anak-anak itu bersama dengan kita ya kalau saat ini masih bersama kita itu saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga teman-teman untuk menikmati ya waktu-waktu itu mungkin waktu-waktu baju-baju masih habis selesai digosok terus dihambur-hamburin ya saya masih punya anak yang umur 3 tahun jadi apa namanya ngalami hal-hal itu ya baru selesai dipel sama bundanya tahu-tahu udah di, di dikotorin lagi nih lantainya ya jadi itu apa namanya kita akhirnya perlu melihat sisi positif ya bersyukur ya dengan adanya itu rame mungkin yang eh, saya MK-nya tinggi nih Pak Dedi jadi kadang-kadang kalau apa namanya anak-anaknya rame banyak ngomong cerewet gitu ya kita baru pulang tahu-tahu diajak cerita gitu itu benar-benar menguras energi mereka pengen diperhatiin didengerin apa namanya sementara kita secara apa lagi pengen istirahat kan gitu ya seperti Hmm. itu ya nah ini
tantangan ya. Terus kemudian kesadaran waktu. Nah, ini kesadaran waktu itu balik lagi nanti kalau mereka ini saya anak baru SD aja kelas 3 SD sama kelas 1 SD aja sudah punya kadang-kadang kan mereka punya aktivitas sendiri ya. Apa namanya kita menemani eh, kayaknya kalau teman-teman saya yang anak-anaknya SMP itu udah susah tuh diajak diajak makan bareng itu udah susah. Mereka udah apa namanya punya mungkin aktif organisasi di sekolahnya dan sebagainya. Ada anak saya yang sudah kuliah lebih ini lagi apa namanya sudah punya timeline sendiri ya. Jadi kalau mau apa ketemu itu perlu janjian dulu. Nah, ini mungkin eh, jadi teman-teman bisa kita merefleksikan hal tersebut. Kemudian ini saya sambil nunggu teman-teman untuk resen ya. Silakan resen kalau ada yang mau sharing ataupun bertanya ya. Terus kemudian tadi ada satu hal penting ya disampaikan oleh Ustadz Zainal bahwa kalau kita memindahkan kepemilikan hak milik kita kepada Allah itu kan konsep wakaf. Itu kita nggak akan pernah kecewa gitu. Jadi karena janji Allah itu kan pasti ditepati. Allah itu nggak pernah mengingkari janji kan gitu ya. Jadi kalau kita berwakaf, memindahkan kepemilikan hak milik kita kepada Allah, insya Allah kita nggak akan kecewa. Banyak manfaatnya yang ada di situ. Dan tanpa terasa nih, Adedi, jadi tadi saya perhatikan kalau teman-teman perhatikan dari laporan pengelolaan kebermanfaatan itu, dari Agustus 2023 sampai September 2024, artinya 13 bulan, dengan 4,8 kilo yang terkumpul tadi, itu alhamdulillah sudah menghasilkan manfaat senilai 90 juta. Nah, ini kan sebuah eh, pencapaian yang perlu kita syukuri. Ya, di mana 90 juta itu kan tidak mengurangi dari eh, pokok modal yang dititipkan. Ya, jadi coba bayangkan Bapak Ibu itu punya punya apa namanya emas entah 5 gram, entah 10 gram, entah 100 gram, ya ada juga yang 500 gram ditaruh di WPI itu kan tidak mengurangi ya, tidak mengurangi dari harta yang kita titipkan itu sebagai wakaf. Tapi kita sudah berwakaf senilai 90 juta, coba. Ini kan sesuatu yang sangat amazing menurut saya. Ya, jadi tanpa berkurang harta kita, tapi kita bisa berwakaf senilai 90 juta. Ya meskipun ya ada yang ikut 5 gram, ada yang 10 gram kan ini kita jamaah ya ada di. Jadi artinya nilai 90 juta yang tadi jadi hasil wakaf itu. Jadi akhirnya kita kebagian tuh nilai pahala senilai itu. Ya walaupun entah itu 5 gram, entah 10 gram, entah 500 gram begitu. Nah, maka bisa dibayangkan kalau ini bisa ditambahkan karena memang alhamdulillah mulai September ini kan Oktober ya, September, Agustus tadi Agustus lumayan besar ya pencapaiannya di 12 kilo. Kita targetnya sampai 17 kilo, mohon doanya supaya ini juga bisa tercapai dengan berbagai program, berbagai inovasi yang kita siapkan terus perbaiki terus itu juga bisa tercapai. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kembali mengajak barangkali Bapak Ibu pengen nambah nih, Coach boleh nggak setiap bulan nambah saya mungkin punya program nabungan untuk anaknya, mungkin 5 gram, 10 gram, tiap bulan saya ikut WO, IWO boleh? Oh, boleh banget ya, Dede. Jadi kalau barangkali ini apa namanya setidaknya 2 tahun ke depan belum dipakai, nah itu bisa gitu ya. Jadi sebagai wakaf temporer, teman-teman bisa memanfaatkan hal ini. Ya, kemarin termasuk waktu saya ngisi seminar Kemilu Emas Perak Indonesia di Semarang tuh, Adedi kan ada pertanyaan. Coach, kalau saya nabung emas, biar aman nabungnya gimana caranya? Ya sudah dititipkan lewat IWO, kan gitu. Jadi aman, malah bermanfaat, ada potensi untuk dapat profit sharing juga, gitu. Eh, Demikian, barangkali ada Bapak Ibu pengen menyampaikan hal-hal yang perlu direspon, silahkan. Kayaknya belum ada di kolom chat juga belum ada pertanyaan nih. Saya udah cerita panjang lebar belum ada pertanyaan nih, Kak Dede. Aman, aman. Alhamdulillah. Berarti sudah tersampaikan Coach Faru. Iya, betul ya. Siap. Allah, insya Allah. Jangan lupa Kak, besok hadir ya, juga, besok malam hadir dan ya, menghadirkan. ya. Saya coba download dulu ininya, eh, flyernya. Jadi Bapak Ibu kita masih terus luaskan ajakan untuk ikut
ya mengikuti program IWO ini supaya kebermanfaatannya juga dirasakan oleh eh, teman-teman kita gitu ya, yang mungkin belum eh, berkesempatan gitu kemarin. Nah, ini masih kita buka, maka insya Allah Ahad malam nih ya, kita akan ada Zoom juga bersama Bang Doli, Certified Wakaf Competence, dan juga Inspirator Bekal Abadi, ya juga bersama Ustadz Dedi Irawan nih, masih ada di Jambi ya? Atau masih ya, Ahad malam ya? Saya mengajak teman-teman untuk barangkali bisa mengundang ya yang lain untuk ikut kembali terlibat dalam program wakaf produktif ini ya. Selain mitra nazir kita adalah PTOA dalam pengelolaan bisnis emas, ada juga tadi disampaikan di bidang transportasi ya dengan Ijabah Transport ya, dan juga ada jual beli mobil. Jadi memang kita konsepnya adalah wakaf produktif. Jadi dana yang dititipkan sebagai wakaf itu kita kelola menjadi bisnis-bisnis yang menguntungkan, di mana keuntungannya itulah yang kita eh, jadikan sebagai tadi untuk operasional One Quran Institute dan lain-lain. Baik, kalau memang belum ada pertanyaan atau sharing, barangkali dari Dedi ada closing statement, saya persilakan. Siap, Bapak Ibu, sahabat semua. Ya, terima kasih banyak sekali lagi atas kebersamaannya. Dan insya Allah teman-teman semua, apapun yang kita lakukan hari ini, semuanya untuk mimpi kita bareng-bareng, cita-cita kita bareng. Mungkin apa yang kita lakukan ini nggak bisa merubah langsung ya, yang tadinya nggak baik jadi baik, tapi setidaknya kita sudah mengambil peran untuk bisa menjadi kebaikan buat banyak orang, ya, menjadi wasilah kemudahan banyak orang. Wakaf salah satu instrumen yang bisa kita jadikan sebagai mesin penghasil amal soleh yang berkelanjutan. Ya, jadi cara cerdas beramal soleh, ngasihnya sekali, tapi bisa dapat manfaatnya berkali-kali. Apalagi ada mekanisme wakaf temporer. Ini keren banget ya sebenarnya. Ini peluang kebaikan bagi teman-teman yang memang ada tabungan di rumah, bingung mau ngapain ya. Salah satu solusinya betul tadi kata Coach Faruk, ya bisa lewat wakaf produktif di WPI. Dan teman-teman semua, keberkahan ini insya Allah akan menular kepada keluarga kita juga. Jadilah pribadi-pribadi yang terus bergerak karena Allah, menjadi hamba yang baik, berusaha berkontribusi untuk umat. Yakin deh, ya, walaupun nggak berasa dampaknya secara langsung, tapi pasti akan berasa perubahan besar di keluarga kita. Ya, ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan karena kita menjadi hamba yang baik, termasuk berkontribusi di wakaf ini. Entah ada ke anak-anak kita, entah ke pasangan kita ya, atau ke pekerjaan kita semua. Maka teman-teman semua, yuk terus support, terus berjuang, dan besok ada agenda, mohon dibantu juga disiarkan, ya khusus para EGS, yuk ajak AOG-OG-nya hadir, mudah-mudahan makin banyak yang terlibat di gerakan kebaikan ini. Barakallah itu aja teman-teman. Insya Allah ya kita terus bareng-bareng. Semoga yang kita cita-citakan Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian acara Zoom pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkah untuk kita semua. Langsung kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya, Bapak Ibu. Wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Ada buat Ini Tia saya nih Semarang, buat Tia sehat buat Tia. ya, ini saya pengen foto tapi belum pada on cam ini. Bu Udah, Elin, udah
Kamar Ustaz. Aman, aman. Masya Allah. Semoga bisa ketemu lagi nih di Semarang nih buat Tia. Ya, insya Allah nanti dipersiapkan dulu. Tadi Masya ngundang beberapa, tapi kok nggak hadir ya? aman. Nanti di hari Ahad aja Bunda. Nanti Kapan ke Ahad. Siantar Ustaz? Insya Allah Ahad ketemu lagi Ya. di apa? Di agenda Zoom ya. Jam 8 malam insya Allah. Terima kasih semua. Selamat istirahat. Coach Faruk, makasih banyak. Ya, Semua tim sama-sama, juga. Ustaz. Ya. Allah sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aulia, makasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di Siantar Ustaz. Mantap, mantap. Siap. Siap izin ya teman-teman semua. Terima kasih.